Bapak Ibu, kita mulai ya Ibu acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga Allah memudahkan langkah kita menuju majelis ini untuk kemajuan dan kebaikan anak-anak kita. Salawat dan salam menuju junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Al-Tafah, Bapak Saiful Nasri, beserta Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang kami hormati organ Yayasan Al-Tafah, pengurus Bapak Muhammad Ridwan yang bisa hadir hari ini. Terima kasih Pak. Yang kami hormati Bapak Komite SD Al-Tafah, Bapak Abdullah. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Dan yang kami banggakan Bapak Ibu Wali Murid kelas 1 tahun pelajaran 2023-2024. Terima kasih atas kehadirannya semua karena sudah memenuhi undangan kami dalam agenda sosialisasi kurikulum SD Al-Tafah tahun pelajaran 2023-2024. Untuk acara ini maka kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Adapun susunan acara hari ini yaitu 1. Pembukaan yang saat ini sedang berlangsung, 2. Pembacaan doa, 3. Sambutan dari Yayasan Al-Tafah, 4. Pemaparan umum dari Bapak Kepala Sekolah, 5. Sambutan dari Bapak Komite, 6. Pemaparan kurikulum, 7. Pemaparan tata tertib, 8. Pemaparan sarana dan prasarana Al-Tafah, 9. Profil guru, 10. Tanya jawab dan penutup. Untuk selanjutnya acara yang kedua yaitu pembacaan doa yang dibacakan oleh Bapak Muhammad Khair. Pada Bapak kami persilakan.
Yayasan Al-Kafan, yayasan di mana kita berada. Terima kasih Bapak atas supportnya selama ini sehingga sekolah kita pun semakin maju. Kepada Bapak Muhammad Ridwan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang mana di pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk hadir di ruangan utama Masjid Al-Kafah dalam rangka sosialisasi kurikulum. Dan tak lupa kita ucapkan sholawat dan salam kepada ibunda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kalau kita mendapatkan syafaat dari beliau. Pertama-tama saya ucapkan dan saya hormati Pak Kepala Sekolah Taiful beserta wakil dan majelis guru, dan saya hormati rekan kita Ketua Komite SD Al-Kafah yang bisa hadir juga pada pagi hari ini dengan kesibukan beliau yang sangat sibuk. Dan selamat datang orang tua murid dan anak-anak kita semua yang insya Allah pada Juni nanti kita akan mulai tahun ajaran baru. Kami ucapkan pertama Pak Ketua Yayasan Muhammad tidak bisa hadir. Benar kemarin dia diundang yang ingin hadir, dia berhalangan dengan kesibukan, ada sesuatu yang harus dikerjakan yang tidak bisa ditinggalkan, maka beliau minta saya hadir sebagai kabin pendidikan. Mohon maaf, mungkin sebagian sudah ada yang kenal, mungkin ada yang alumni dari TK, mungkin ada warga yang kita sendiri. Ya, kebetulan saya berdomisili di Blok A di Malaka. Selanjutnya pada kesempatan ini seperti biasa setiap tahun ajaran baru SD Al-Kafah akan menyampaikan, akan memaparkan kurikulum terhadap orang tua murid, khususnya orang tua murid baru kelas 1, yang mana ibu bapak semua juga sudah tahu dari 2 atau 3 tahun yang lalu sudah dikomunikasikan bahwa kurikulum sudah akan berubah. Dan implementasinya insya Allah tahun ini SD Al-Kafah akan mengikuti, terutama anak-anak kita kelas 1, dan insya Allah mungkin nanti anak kita yang naik di kelas 2. Kurikulum WTK mungkin ibu-ibu juga sudah banyak tahu, saat kita zaman canggih sudah bisa baca sendiri. Intinya memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk kita pembelajaran mereka yang harusnya dulu lebih bagus, mungkin insya Allah yang akan lebih bagus lagi. Dan Al-Kafah juga menyesuaikan seperti itu, di samping mengikuti kurikulum, guru-guru juga sudah siap dengan pembelajaran atau ekstrakurikuler yang lainnya untuk meningkatkan daya serap anak kita yang baru masuk kelas 1 ini, bagaimana bisa nantinya di kelas 2 kelas 3 lebih baik lagi. Saya rasa untuk penyampaian masyarakat kurikulum nanti dari guru-guru ini yang bisa bisa menyampaikan saya berbeda. Dan dari kami pengurus sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu semua yang menitipkan anaknya di SD Al-Kafah. Niscaya kita sama-sama membantu meningkatkan pendidikan anak-anak kita, karena guru di sekolah juga hanya beberapa jam saja untuk bisa meningkatkan atau mendidik anak-anak kita, membantu mencerdaskan anak-anak kita. Tapi yang paling penting orang tua di rumah juga bagaimana untuk menekankan karakter anak-anak kita agar bisa sama-sama kita mengajarkan anak-anak kita. Saya rasa dari tidak jauh mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ini
wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf Ibu Bapak karena saya juga ada kegiatan sekolah, jadi mohon maaf dengan sama saya tinggal karena saya juga ada kegiatan, jadi silakan Bapak Ibu semua berada. Terima kasih pada Bapak Muhammad Ridwan yang sudah memberikan penyemangat ya Bu ya untuk kita semua, terutama Bapak Ibu yang sudah mempercayakan putra putrinya untuk dididik di SD Al-Wafah. Tapi Bu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya mudah-mudahan anak-anak Bapak Ibu yang dititipkan kami bisa menjadi hafiz Al-Quran dan Al-Quran. Bapak Ibu mudah-mudahan tercapai semuanya untuk pendidikan dunia dan akhiratnya. Untuk selanjutnya sambutan atau pemaparan umum dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Saiful Nasri SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya ini bisa depan. Cuman dia baru dikatakan modifikasi kata. Jalan-jalan ke Pulau Liburan, janganlah lupa membawa nasi. Anak ibu, bapak ibu bergabung di SD Bakal tanpa akhlak mulia dan investasi. Ini yang pas ya. Alhamdulillah bersama sama kemudian berurusan ini wahana ini sejak pertama sekali puji syukur dan kita panjatkan kepada Allah SWT. Allah memberikan kita kesehatan, kesempatan, nikmat Islam sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia pada hari ini. Kemudian dalam masalah sama kita sanjung kepada Muhammad SAW mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya diwakil rahmatullah dan berkasyafah dari Allah. Amin ya Allah alamin. Kalau saya hormati Bapak Bapak dari Komite SD Bapak sebagai Komite, kemudian kami hormati Bapak Ibu Wakil, kemudian kami hormati Bapak Ibu Guru di PPDB juga di sini, kemudian kami banggakan Bapak Ibu wali murid kami ya yang akan bergabung di kelas 1 SD Al-Kafah tahun pelajaran 2023-2024. Pertama sekali Bapak Ibu, kami sangat senang sekali Bapak Ibu bisa bergabung dengan kami. Sangat bangga sekali Bapak Ibu mempercayakan anak-anaknya dididikan untuk pendidikan bersama kami. Itu yang paling penting kita garis bawahi. Artinya akal masalah ya Pak. Bapak ya, akal masalah ini kan sangat bergembira Bapak Ibu bisa mempercayakan kami sebagai sosok gurunya untuk anak-anak mendapat pendidikannya. Nah Bapak Ibu semuanya, bahwa di SD Al-Kafah pada saat anak Bapak Ibu dititipkan, yang pertama sekali kami siapkan dari awal ya. Jadi pertama sekali kami membuat pembinaan cari sebelum. Anak Bapak Ibu sudah ikut cari sebelum? Sudah ya. Jadi ini program khusus buat sekolah kita. Mungkin mohon maaf ya tidak semua sekolah program seperti itu ya. Jadi di awalnya sebelum bergabung kita sudah menyiapkan walaupun belum begitu masif ya, jadi 1 bulan dengan program dari sebelumnya juga ada pembelajaran bahasa Inggris di awalnya. Nah itu tujuannya apa? Tujuannya bagus sekalian. Tujuannya agar Bapak Ibu tidak perlu cemas, tidak perlu takut, tidak perlu galau. Itu anak saya sudah masuk apa? Gimana nih? Oh dia belum bisa baca, gimana ya? Menurut saya tidak perlu galau. Jadi tidak perlu cemas. Kenapa? Karena kita membina bersama-sama. Dari awal sudah kita siapkan secara bersama-sama. Nah mungkin dulu bukan di SD Al-Kafah atau di mana ya, Bapak Ibu Anda merasakan bagaimana kalau anak saya nanti belum bisa baca segala macam. Ini yang pertama dulu ya. Jadi ada kerjasama antara wali murid dan bidang sekolah untuk menyiapkan anak kita secara bersama-sama. Itu penting sekali. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, pada saat bergabung dengan SD Al-Kafah, apa yang harus kita ikuti? Yang kedua adalah yang pasti cari pasti membaca menulis Bapak sekalian.
kuncinya nanti pertama sekali di situ. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu pasti tahu kurikulum kita sudah berbeda ya dengan waktu kita zaman kita sekolah dulu Bapak Ibu ya, punya satu buat semuanya ya. Kita juga semua menggunakan kurikulum sekali dan eksplorasi dari satu buku itu cepat sekali. Jadi itu sangat penting sekali. Jadi kalau anak kita masih belum, ayo kita sama-sama ya. Nah, mengenai ranking datanya nanti dari wali kelas, nanti Bapak Ibu akan bertemu dengan wali kelas di sesi akhir ya untuk melihat anak-anak yang sama siapa wali kelasnya, dan mungkin nanti ke depan kita juga akan ada data bagaimana progresnya karisma kita. Karena di awal itu sudah begini ya. Yang ketiga bisa lihat anak-anak kita dari KB, TKB, TKA, TKB saat masuk ke SD. Nah, pastikan secara pelan-pelan ya Bapak Ibu ya, secara pelan-pelan kita menyiapkan anak kita ini. Kalau bilang secara masih itu secara signifikan juga masih belum kan, masih ada juga yang datang sama ibunya, kadang sampai ke kelas ya. Jadi pelan-pelan kita siapkan bagaimana dia siap dengan belajar di sekolah dasar, karena bukan lagi ini kan. Nah, bagi mandiriannya yang selama ini mungkin ya pakai sepatu diikat sama ibunya itu ya. Pasti ingat sepatu dari mama tuh kita sendiri pakai baju nanti sendiri ya mandi ya harus sendiri juga. Jadi pelan-pelan ini pola-polanya harus saudara-saudara demikian supaya anak kita lebih cepat kemandirian. Tapi dengan pola ini yang ya pelan dari awal kita pelajari anak kita semuanya bagus ya. Jangan semuanya kita mengerjakannya pada kita. Kenapa? Nanti pasti akan berpengaruh kepada pembelajarannya. Contohnya buku. Kenapa Bapak Ibu masih banyak anak yang tidak bawa buku? Mungkin di tahap awal dari dasar kita kurang ini. Semuanya kita yang mengerjakan sendiri. Alatnya kita cari, jadwalnya malamnya apa kita masukin, semuanya kita masukin. Kenapa Ustaz? Pernah nggak mengalami seperti itu? Pernah kan? Itu nanti kalau sendiri kan kita kan 3 bulan kita tunggu kalau kita sekolah gitu. Akhirnya adalah habis ini semuanya masuk ke dalam otak. Akhirnya anaknya jadi belum pergi. Itu benar benar. Mungkin sesekali mungkin boleh lah ya. Pada saat mungkin buru-buru ya. Tapi kalau biasa kayaknya jangan misalnya. Jadi dari sekarang ini polanya TKB ke SD mesti harus kita pahami dengan sangat bagus supaya nanti peningkatan kedepannya lebih cepat ya misalnya. Kemudian Bapak Ibu lanjut terus ya mengenai buku. Mohon maaf Bapak sekalian, buku wajib ada. Buku wajib ada. Ini bagaimana caranya? Kami sahabatkan satu paket buku dalam mobil ini itu wajib ada. Kalau tidak ada buku, kita sayang lagi sama kita usahakan. Maka anak yang menulis, mengerjakan di buku teksnya, kita bisa sediakan. Jadi itu memang wajib ada. Itu ya usahakan. Gak bisa kita nggak ada buku. Itu penting banget. Oke, berarti sekali lagi. Setelah buku, apa kata tertib? Disiplin. Disiplin itu juga Bapak Ibu. Kami paham sekali. Saya juga monitor, misalnya dari personal monitor. Ya mungkin ada yang terlambat ya, mungkin ada yang sudah belajar solidaritas sama ibunya kita tahu mungkin waktunya terlambat. Tapi pola ini teman-teman kita ubah Bapak Ibu, kita masih monitor. Kalau terlambat, kalau anak kita sering terlambat, kira-kira pelajarannya untuk nggak yang dimana? Enggak kan Bu, dia takut nggak ke sekolah? Takut kan Bu, pasti ditanya kan Bu, pasti ditulis namanya, benar ya? Ya kan, jadi kosongan ini, karena memang kita berproses, betul ya? Jadi pelan-pelan, tapi bukan berarti juga misalnya nggak boleh terlambat dari awal, bukan. Maksud saya ini ya, saya mengerti, saya ngerti TKA mana yang apa dan sebagainya apa ya. Jadi mungkin pelan-pelan pelan-pelan ini kan berapa jam? Oh ini mungkin ada sekali, nanti itu 2 kali, jadi 1 kali, nanti di nol. Karena anak yang terlambat, yang kita sama waktu kita misalnya, kita aja udah takut bersama masuk. Benar? Buru-buru dari motor buru-buru. Ya, terlambat bagi dosa ya, terlambat pribadi, terlambat karena kita, terlambat karena kita menyatakan pakaian kakaknya baru kakaknya. Nah ini penting dari awal misalnya, ya dengan disiplin yang baik, insya Allah misalnya, apa yang kita rencanakan, yang kita katakan, itu insya Allah kita bersama-sama. Nah kemudian satunya lagi setelah disiplin, Bapak Ibu pastinya berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan sekolah ya.
Jadi nanti ada pembagian tugas, ada rumah dan lain-lain. Kita masuk ke pemaparan khusus. Nah, yang perlu kami karena sekalian, mari kita bersama-sama, mari kita bersama-sama. Lalu bersama bahwa dalam pendidikan ini 3 segmen yang paling penting. Satu yang berhubungan dengan siswa, kemudian orang tua murid, kemudian sekolah. Jadi 3 ini kan kerjasama. Kalau siswa ada masalah belajar, Bapak Ibu memproses di rumah, bila perlu disampaikan kualitasnya. Sehingga dari kitanya bisa juga mengetahui apa masalah anak kita. Kalau itu nggak mau belajar, kenapa dia malas banget datang ke sekolah? Kenapa dia ada masalah apa? Kenapa dia nilainya rendah? Bapak Ibu disampaikan. Itu misalnya kok jadi apa disampaikan? Supaya dari awal kita proses. Yang kedua orang tua. Orang tua faktanya apa? Kan masih saya nggak bisa bermain, nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Arab. Bapak Ibu memonitor anaknya di rumah, memonitor apa yang dilakukan anaknya. Anaknya ada belajar apa yang dia terus, anaknya tahap terus itu bagaimana, anaknya berjalan malam bisa berapa, susah itu apa tidak? Nah ini penting benar. Ya misalnya, Bapak Ibu mesti memonitoring, melihat. Ya pada saat dia pulang dari rumah masih ada tugas, pasti Bapak sekalian bukan membayangkan tugas, tidak. Tapi pasti ada tugas. Bapak Ibu saya di sekolah lama sudah membuat suatu penelitian. Ada yang pernah saya kasih tugas, ada yang banyak banget tugas, ada yang tidak pernah saya kasih tugas. Apa yang terjadi sekalian? Yang nggak pernah kita kasih tugas, wawasan analisis anak nggak pernah, pasti nggak pernah. Walaupun dia bilang kan kalau ada tugas, ya saya coba, saya buat datanya. Jadi intinya mesti ada tugas, ya, yang akan diberikan kepada anak supaya dia melatih kreativitasnya anak kita. Itu penting banget. Itu fungsi kita kalau itu di belakangnya adalah kontrol. Di sekolah ada satu wadah. Nah, bila ada terjadi hal-hal yang ingin disampaikan, kami sangat berharap kita kemudian kita punya sekolah, kita selesaikan masalahnya. Bukan masuk ke media sosmed. Benar ya? Ini gimana sih sekolah itu udah satu Aduh, kita tolong bagus caranya. Please banget ya. Jadi nanti kalau ada hal apa yang mau dikomunikasikan, Bapak Ibu komunikasi wali kelas. Bapak Ibu ada lokasi, Bapak Ibu ada saya. Agar Bapak Ibu di ruang saya bisa kapan saja. Kalau tidak kerja, Bapak Ibu datang sana, ada masalah. Ya, jangan kita menghargai mana-mana. Permasalahan tidak selesai. Akhirnya itu cari mana kemana-mana dan jadi masalah. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya sekolah, insya Allah kami bersama-sama membantu menyelesaikan masalah itu. Ini dari awal mesti ditekankan dalam ini. Jadi kalau ada apa tentang sekolah itu, langsung kita punya kita juga, ya. Kita bersama-sama menyelesaikan masalah dan sangat baik sehingga tujuan kita sebenarnya akan tercapai. Ya. Jadi ini dulu yang bisa kami sampaikan ada pembahasan dari Bapak ya. Yang mengenai khusus kurikulumnya, tentunya kita berharap bersama-sama Bapak sekalian dan yang pendidikan bersama kami bersama-sama kita memproses pendanaan untuk menghasilkan yang terbaik. Nah kalau untuk prestasi, alhamdulillah Bapak Ibu ya prestasi pertama kami tidak apa ya bukan dia Bapak sekalian, alhamdulillah sekalian untuk prestasi internasional. Ada ilmu, Asia internasional media, buat dunia invitational kita juga ada siswa, kemudian juga Royce, kemudian juga itu, bahkan juga di nasional, kemudian di Hajar, kita di provinsi luar juga di Jakarta masih finalis. Ya tapi provinsi kita sudah beberapa kali ada untuk program media, sudah di artinya insya Allah ya misalnya. Bapak Ibu menurut kami tidak salah ya menentukan Bapak Ibu dia siapa apa. Kemudian yang berhubungan agama ya kita nanti ada nanti sekarang kita kontrol di Bapak Ibu juga di rumah. Mudah-mudahan pas urusannya itu kita bisa terus ya. Yang pertama bisa dibantu terus gitu ya. Bisa dibantu lagi. Karena kan sedang 6 tahun lebih ke depannya. Kalau sekarang masih terus 30 tahun. Jadi terus 20 tahun. Mudah-mudahan lah ya. Dengan ini menjadikan itu bukan Bapak Ibu sekalian ya.
Jadi kita memproses sampai kita secara pendidikan ini, tapi kita tidak merupakan upah ini akhirat misalnya. Jadi kita itu yang terbatas, jadi benar ada di alam sana. Ini penting sekali buat kita sekarang. Nah mungkin ini dulu dari saya dulu sesi sedikit untuk perkenalan. Ini saya dari awal ya saya. Ada sedikit ya, saya gimana ya. Yang pertama dari saya dulu ya. Bapak ibu saya dari sama saya belum. Ada ya. Sudah ada. Bapaknya juga ada yang saya dari masjid ya. Nah bapak ibu saya namanya saya Nasri. Dan saya juga di SD ada SPG ya. Dan saya lagi sudah SPG. Dan nanti insya Allah kita tadi balik ke SD balik sekalian. Itu yang pertama saya tinggal di Wedang ya Ustaz. Di Bali Progres 14 tahun di depan. Jadi bagi yang berada di Wedang Bali tidak mana mungkin sama-sama berbeda. Kemudian saya bergabung di SMA sejak November 2018. Sebelumnya saya di Sultan Agung, kemudian di Sekolah Guru Nasional Plus di Medan ya. Sekarang sudah di Medan. Kemudian Bapak Ibu di samping saya, nanti ada juga sendiri ya. Saya akan mengenal juga di Pak Kedua Ketua Komite Kami. Makanya saya ada kerjasama ini. Kemudian di samping kami ada Pak Bapak Ibu ya. Pak Khoir ini sebagai sangat keras Pak Muhammad Khoir. Kita bahasa ini yang ajar bahasa Arab kalau sekalian ya. Jadi kalau orang yang susah dan lain-lain, nah Bapak ini main. Ya, apa artinya dari YouTube beliau ini? Dan sampingnya Pak Khoir ada Ibu ini, Ibu Catur sejauh ini sebagai wakil bank, Ibu penelitian-penelitiannya buat makasih sangat ya. Jadi kalau ada tambahan tambahan di teks selama ini yang ini pernah jadi guru prestasi. Ya, ini akan jadi guru prestasi tingkat kecamatan Batam Kota. Juara satu baru saja. Allah bangga. Kalau itu kan yang sini. Juara satu guru prestasi tingkat kecamatan Batam Kota. Di sampingnya ada Ibu Malaki Sofi sebagai wakil kurikulum. Ya. Kemudian di sampingnya ada Ibu Almasis. Nah, ini Pak Ketuanya berhubungan dengan Bapak itu nanti ya. Kenapa saya mencatat? Kenapa saya bertambah? Nah, ini baru. Ibu, terima kasih ya. Berada di terima kasih ya. Nah, terima kasih juga guru prestasi juara berapa itu? Juara 2 tingkat kecamatan Batam Kota. Guru prestasi ya. Kemudian sampingnya ada Pak Eri Hamdan, guru bagian IT. Nah, mungkin itu dulu sekarang ya. Dari teman semuanya ya. Sebelum saya tutup, saya ingin bertanya sedikit saja. Siapa Bapak Ibu yang sudah ada adiknya, kalau sudah ada abangnya atau kakaknya di SD? Oke, 30%. Yang jelas 30%. Artinya Bapak Ibu sudah ada asing lagi ya dari kami dengan wajah-wajah yang di sini ya, kita bahas sama-sama kami di sini ya, sama-sama. Mudah-mudahan yang kita sangat mulia, anak kita menjadi anak yang cerdas, anak yang tamak, dan berakhlakul baik, berakhlakul baik manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Saiful Nasri yang sudah memberikan pemaparan, penjelasan maupun petuah-petuah yang muda. Jadi bisa nanti makin maju lagi anak-anak kita, terutama ya anak kita bisa berprestasi, baik untuk dirinya sendiri, bisa banggakan orang tua ataupun untuk sekolah. Terima kasih Bapak Ibu atas dukungannya selama ini. Kita di sini tim lengkap Pak. Sinergi antara yayasan ada dari Bapak Iwan, komite ada, tim dari sekolah, kepala sekolah dan wakil, Bapak Ibu guru semuanya ada. Dan pasti ada Bapak Ibu wali murid. Kalau kami tidak ada Bapak Ibu wali murid, kami tidak bisa di sini Bapak Ibu. Betul. Terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu untuk SI Al-Kafah. 18 tahun saya di sini, doa saya selalu, ya Allah mudah-mudahan SI Al-Kafah ini punya banyak terpenuhi kuota yang sudah ditargetkan oleh yayasan. Alhamdulillah selama
selama ini kita pun berjalan pandemi 3 tahun kemarin, alhamdulillah masih kepercayaan itu masih ada dan masih terus-menerus ada. Mudah-mudahan Allah selalu melancarkan semua urusan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya sambutan dari Ketua Komite Itaji Al-Kafah yaitu Bapak Aminullah. Kepada Bapak Aminullah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bersama-sama dalam karunia-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa hadir bersama-sama. Mudah-mudahan sosialisasi kurikulum baru terutama buat putra-putri Bapak Ibu tentunya yang alhamdulillah hari ini memutuskan dirinya memilih sekolah awal untuk putra-putri tercinta Bapak Ibu semua. Selamat dan salam kita berikan kepada Ibu dan Abu Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan sosialisasi yang bermanfaat pada Muhammad. Semoga kita nanti kelak yang terakhir mendapatkan pertolongan dari kami ya Allah. Yang saya hormati para sekolah yang telah ini para sekolah kita yang luar biasa, dedikasinya, loyalitasnya kepada sekolah ini. Dan pengalaman saya selama mengaji beberapa sekolah, alhamdulillah dia adalah salah satu tenaga pendidik yang luar biasa. Ya, kemudian teman-teman ada di seluruh, ada wakaf, kemudian berikutnya ada siswa juga, semua adalah lengkap saya kira pada kesempatan ini. Yang saya juga tadi telah hadir para ahlinya, para yang beginilah kondisinya Bapak Ibu. Kadang-kadang memang di satu pertemuan itu memang kita bisa lengkap, ada juga bisa tidak lengkap karena kondisi kita kadang-kadang beda-beda Bapak Ibu. Ya. Nanti juga mungkin setelah ini saya mohon maaf juga apa mungkin soal saya sama Bapak Ibu juga pamit juga karena tadi sudah banyak informasi segera dapatkan ya. Baik, saya ingin tidak terlalu banyak Bapak Ibu memberikan informasi kepada Bapak Ibu. Yang pertama yang ingin sampaikan, selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya, orang tua dan murid di SD Al-Kafah. Yang saya tahu sekolah ini karena mulai dari TK juga saya mendampingi pernah ketua komite juga, kemudian di SD saat ini masuk ke PB juga ya. Terima kasih memberikan amanah bisa bersinergi dengan teman-teman di SD Al-Kafah. Bahwa SD Al-Kafah memang saat ini itu programnya itu luar biasa, perkembangannya luar biasa signifikan, ya, bahkan menjadi salah satu sekolah favorit di Kota Batam, bahkan di Provinsi Surabaya. Bapak Ibu bisa cek prestasi-prestasinya. Artinya apa? Bapak Ibu menitipkan putra-putrinya di sekolah ini adalah hal yang sangat penting, ya. Bukan berarti juga kita harus berbangga hati secara terus, tapi tentunya tugas ini adalah menjadi tugas yang lebih berat lagi buat teman-teman di pihak sekolah. Kenapa? Karena mempertahankan prestasi ini itu jauh lebih berat daripada mengurus prestasi yang memang kita kejar, ya. Nah, oleh karena itu selamat kepada Bapak Ibu sekali lagi menitipkan putra-putrinya. Insya Allah teman-teman kita yang ada di depan di bawah nakoda Pak Saiful ini insya Allah akan memberikan prestasi yang terbaik buat putra-putri Bapak Ibu. Intinya kita memang kerjasama Bapak Ibu. Artinya ketika Bapak Ibu putri yang dititipkan di sini bukan jaminan bahwa 100% akan nanti menjadi yang terbaik kalau kita disupport dengan kita sebagai orang tua juga. Karena saya juga orang tua murid, kita juga di rumah itu pasti kerja keras. Tetapi ketika koordinasi bagus dengan pihak sekolah, anak-anak juga ini akan termotivasi dengan baik sehingga bisa menunjukkan prestasi-prestasi mereka. Insya Allah di SD Al-Kafah banyak wadah, banyak tempat yang bisa membuat anak-anak kita bisa cerdas. Ya,
yang penting kita tahu saja. Nah itu intinya Bapak Ibu. Jadi kerjasama orang tua dengan guru itu penting sekali. Selanjutnya nanti ketika Bapak Ibu ada masukan atau ada harapan, karena salah satu tugas dan fungsi dari komite ini adalah memberikan pengawasan pelayanan pendidikan yang diberikan kepada putra-putri kita. Jadi tentu tadi sampaikan Pak Eko curhatnya adalah langsung cancel. Ini kita kan ada apa ya? Ada bagian-bagian yang lebih bagus kita bekerjasama, saling membantu, saling memberikan masukan. Salah satunya adalah wadah komite yang nantinya akan menjadi satu jembatan, ya, media Bapak Ibu semuanya itu bisa menyampaikan hal-hal yang positif tentang pelayanan pendidikan putra putri Bapak Ibu, ya. Itu bisa nanti kita lakukan. Nanti suatu saat kita akan keluarnya, kami akan juga nanti akan membuka Bapak Ibu dengan pengurus komite yang lain. Nah, kami di jajaran komite ini ada 20 orang. Dan lumayan aktif Bapak Ibu. Saya juga baru periode ini banyak komite banyak anggotanya dan lumayan aktif. Ya, biasanya yang aktif itu kalau sebelum-sebelumnya KSP, ketua sekretaris sudah ada. Kalau sekarang alhamdulillah. Bidang-bidangnya juga ada Bapak Ibu. Jadi ada bidang kesiswaan, ada sarana dan prasarana juga ada. Jadi nanti akan kita kenalkan dulu Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu siap kan kalau nanti komite kita? Siap aja kan Bapak Ibu? Insya Allah ya. Biasanya kalau insya Allah itu cuma 2-3 orang yang datang. Ya insya Allah Bapak Ibu ya. Yang terutama nanti kawan-kawan seperti saya, Bapak-Bapak ini lumayan nih Pak, hari ini Bapak-Bapaknya banyak. Biasanya cuma 2 kali itu ada pemain futsal Bapak Ibu. Paling nggak bukan sendiri Bapak-Bapaknya. Yang hampir dari itu banyak. Saya tahu kalau di awal pasti lumayan lah, terutama anaknya baru gitu ya. Tapi kalau sudah ada anaknya yang siapa apa itu biasanya nggak datang lagi. Tapi kalau yang hari ini datang itu luar biasa Bapak Ibu. Itu luar biasa. Kita berikan masukan teman-teman yang memang anaknya sudah dari kelas 2, kelas 3 dan bahkan sampai kelas 5 masih mau datang. Materinya terlalu besar. Iya kan, materinya terlalu besar. Apalagi mungkin kita ada senior ketemu di sekolah atau di dalam ekstrak. Secara teknis kita serahkan kepada ahlinya nanti ada guru yang menyampaikan memaparkan sebuah program, apalagi nanti ada perubahan-perubahan yang penyesuaian. Tadi saya sampaikan juga kepada guru mereka. Nah tentunya kita sebagai orang tua juga harus siap Bapak Ibu menjadi mentor terbaik buat putra-putri kita di rumah. Jangan nanti ada yang berubah lagi. Aku diganti lagi ketuanya kemarin udah enak. Kita harus ada banyak kepada yang berikut mereka. Kan gitu. Nah kita nikmati saja progresnya. Itulah sebuah perubahan itu pasti. Karena itu saya mohon kepada Bapak Ibu semuanya yang kita sama-sama. Kami juga, saya juga sebagai orang tua tentunya belajar lagi menyelesaikan program itu. Ya. Semangat ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi yang terakhir yang disampaikan adalah suka-suka kalau misalnya nanti kita ketemu di luar atau di mana, mungkin saya akan semua wajahnya Bapak Ibu tentu saja ya. Yang sampai nanti kemudiannya nggak mau, nggak mau komunikasi kita. Ya tidak ada yang jadi kalau disampaikan saja, soalnya nanti akan kita bisa sharing bersama tentang kemajuan pelayanan pendidikan di Istiqlal. Mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang ke Istiqlal. Semoga nanti bisa lanjut ya di SMP dan di kuliah. Perjuangan yayasan pastinya juga kemarin juga sudah ngomong SMA-nya kalau dipikirkan ya supaya bisa kita TK, SD, SMP, SMA kuliah besar mana kira-kira. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nur yang sudah memberikan semangatnya. Betul Bapak Ibu yang hadir di sini memang kita seperti keluarga besar. Karena kakak-kakaknya dulu sudah didampingi kan dari Bapak Ibu dulu dan mendampingi temu lagi gitu kan. Senang dari kamu. Ya untuk yang baru datang
yang mungkin baru bergabung tadi, selamat bergabung ya siapapun. Mudah-mudahan harapan Bapak Ibu bisa kami penuhi dengan bersama-sama. Insyaallah kita bisa untuk mendidik putra putri Bapak Ibu yang dipercayakan kepada kami ya Bapak Ibu. Dan sesuai tadi disampaikan Bapak Ibu, media sosial itu sekarang ini pesat sekali Bapak Ibu. Jadi tolong nanti kalau misalnya ada permasalahan utama yang kurang mengenakan hati, langsung kami dikit kita saja, udah nggak usah di media sosial. Kalau di media sosial itu yang baik-baik saja Bu, karena se-Indonesia Raya melihat kita dari Papua, dari Sabang sampai Merauke itu lihat sekolah swasta Batam, sekolah Islam swasta Batam, langsung muncul semua foto-foto kita, foto sekolah kita, foto putra putri Bapak Ibu. Mungkin pas saat di penerimaan mungkin siswa yang berprestasi atau yang sudah membanggakan sekolah kita ini semuanya ada, karena sekarang online, jadi semuanya bisa dilihat di media sosial, di Facebook, Twitter, TikTok, dan YouTube. Dan sekolah kita pun sudah berkembang ke situ YouTube kita, subscribe-nya masih 600-an atau 700-an ya. Jadi mohon dukungannya. Nanti langsung Bu ke siapa subscribe gitu. Ya promosi Pak perlu Pak, karena sekarang ini orang melihat dari media sosial pun sangat cepat gitu. Makanya kita bawa yang baik-baik. Mudah-mudahan informasi apapun yang terbaik itulah yang kita berikan kepada masyarakat, terutama di bidang pendidikan. Ya, selanjutnya untuk kurikulum yang ini terutama yang terbaru untuk Bapak Ibu, kelas 1 kita mau menerapkan kurikulum Merdeka atau IKM, implementasi kurikulum Merdeka yang insya Allah tahun ini dilaksanakan untuk kelas 1 dan kelas 4. Sekolah kita pasti akan mengikuti semua perubahan yang dilakukan dari pusat di Bapak Ibu dari Jakarta. Kami pun akan mengikutinya. Sebelum kami menyajikan di sini pun Bapak Ibu guru, kepala sekolah, kami semua melakukan pelatihan juga, sehingga kami pun lebih memahami lebih dahulu, baru kami transfer ke Bapak Ibu guru, ke Bapak Ibu wali murid, dan nanti akan kami terapkan ke anak-anak. Makanya sangat diperlukan dukungan dari Bapak Ibu wali muridnya. Siap Bapak Ibu untuk menerima ilmu yang akan disampaikan Ibu Negis? Masih semangat? Masih ya. Kepada Ibu Margaris Ofnisides sebagai wakil guru yang dipersilakan. Pada Ibu kami persilakan. Terima kasih. Izin kami Ibu untuk memaparkan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar SD Al-Papah. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang mempercayakan anaknya kepada kami untuk kita didik secara bersama-sama. Baik, saya di sini akan memaparkan sesuai dengan jabatan saya, yaitu sebagai wakil bidang kurikulum, yaitu akan menerangkan beberapa hal tentang kurikulum yang akan anak Bapak untuk pakai nanti ketika sudah belajar di SD Al-Papah. Saya menganggap Bapak Ibu wali murid kelas 1 ini sudah menjadi Bapak Ibu wali murid, walaupun ya, kita akan memulai tahun ajaran baru itu tanggal 10 Juni. Ya. Tapi saya menganggap kita itu mengikuti sosialisasi berarti sudah menjadi keluarga besar di sini. Insyaallah ya Bu ya, kita akan bersama-sama di SD Al-Papah. Baik, untuk kurikulum, mungkin Ibu Bapak sudah mendengar bahwa kurikulum yang sekarang dicanangkan oleh pemerintah adalah kurikulum Merdeka atau kita kenal dengan IKM, implementasi
masih kurikulum merdeka. Untuk SD Al-Wafa kita masih memakai 2 kurikulum. Untuk kelas 1 dan kelas 4 tahun ini kita memakai kurikulum merdeka atau IKM. Kalau untuk kelas 2, 3, 5 dan 6 kita masih memakai kurikulum 13 atau K13. Nanti gimana perbedaannya di Kota Paham. Jadi untuk kelas 1, kelas 4 kita memakai kurikulum merdeka. Untuk kelas 2 dan kelas 3, kelas 5 dan 6 masih memakai kurikulum 2013. Dan apa itu kurikulum merdeka? Kalau itu kurikulum 2013 yang kita akan memaparkan di sini, saya akan memaparkan tentang kurikulum 2003, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka sering disebut dengan kurikulum prototipe. Ini dicanangkan oleh pemerintah. Salah satu alasannya atau latar belakangnya adalah pandemi yang pernah kita lalui, yaitu COVID-19. Di saat itu terjadi segala aktivitas yang ada di masyarakat itu berhenti sesaat. Salah satunya adalah pendidikan. Sehingga pada masa itu terjadilah yang namanya lost learning, di mana pendidikan itu tidak berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Ketika pandemi itu bisa mulai diatasi, pemerintah memberikan jalan keluar karena terjadinya permasalahan selama pandemi tersebut, itu muncullah kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Fleksibel maksudnya apa? Fleksibel kurikulum itu tidak harus terpaku, tidak harus terdiam pada satu topik saja. Bisa nanti kurikulum itu kita sesuaikan dengan lingkungan kita, dengan keadaan kita, dengan kondisi anak didik kita, bahkan kondisi masyarakat kita. Fleksibel. Terus kurikulum itu materinya esensial. Esensial itu apa? Pemerintah memberikan sebuah acuan yang dikatakan dengan capaian pembelajaran atau CP. Kita esensial. Kita contohnya kalau seandainya di kurikulum itu kita hanya mempelajari penjumlahan, yang kita fokus dengan penjumlahan itu. Kita perlukan masuk ke perkalian, kita perlukan masuk ke perkalian. Itu esensial. Jadi tidak menambah kemana-mana. Dan itu lebih menitik beratkan karakter yang diinginkan ya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu karakter berdasarkan Pancasila. Nih, untuk karakteristik kurikulum merdeka ada 3. Pembelajaran berbasis proyek. Berbasis proyek maksudnya apa? Nanti anak-anak itu akan banyak melakukan kegiatan berupa keterampilan langsung, yaitu dapat dikumpul dalam bentuk benda, bentuk objek yang nyata. Jadi bukan hanya nanti secara nilai tertulis, tapi dalam bentuk proyek, produk yang bisa dilihat, yang bisa dipamerkan, bisa dilihat. Itu karakteristiknya. Dan itu fokus pada materi esensial, itu pelajaran mengenai kompetensi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, dan itu menitikberatkan kepada literasi dan numerasi. Apa itu literasi? Literasi pembiasaan. Kalau numerasi itu penghitungan atau matematika atau bimbingan. Jadi fokus pada materi esensial yang sesuai dengan CP. Jadi lebih fleksibel karena tidak menambah kemana-mana. Yang ketiga fleksibel pembelajaran yang terdiferensiasi dan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Ini gabungan dari kurikulum merdeka itu atau Bapak semuanya
banyak dia wadah untuk menggambar. Tapi ada kita yang mampu dalam bernyanyi, maka kita akan memberikan tempat untuk bernyanyi. Jadi itu salah satu karakteristiknya, fleksibel sesuai dengan kemampuan anak. Karena kita yakin anak itu tidak ada yang sama. Itu salah satu karakteristik kurikulum Merdeka. Terus titik berat dari kurikulum Merdeka adalah yaitu karakter, ya. Karakter atau sikap, di mana pemerintah selama ini menekankan bahwa karakter bangsa Indonesia sudah mulai ada penurunan yang tidak sesuai dengan Pancasila. Mungkin beberapa penelitian mungkin ya, karena ada beberapa kejadian, maka pemerintah menetapkan bahwa titik berat dari sekolah tersebut dalam menjalankan kurikulum harus berdasarkan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama, profilnya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sesuai dengan Al-Kafah yang tujuannya kita visinya adalah salah satunya adalah membentuk siswa kita beriman, bertakwa dan akhlak mulia. Salah satu cara kita siswa Al-Kafah membentuk karakter atau profil dari siswa kita, yaitu kita akan mengadakan beberapa kegiatan keagamaan. Salah satunya adalah pelaksanaan sholat duha. Secara literasinya sholat duha kita akan lakukan. Itu juga kita akan ada pembelajaran tampil. Kita akan ada memperingati hari-hari besar keagamaan. Itu salah satu kegiatannya kita harus sampai berdasarkan profil pelajar Pancasila yang pertama. Yang kedua, berpendidikan global. Ya, bagaimana kita tahu kita negara majemuk, kita terdiri dari berbagai suku, budaya, agama, maka dan juga di Batam kita termasuk wilayah Jawa yang terdiri dari berbagai macam suku pendatang dan berbagai macam budaya dan juga agama. Maka kita menanamkan kebinekaan pada anak-anak kita. Walaupun kita berbeda suku, agama dan budaya, namun kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Itu bagaimana caranya? Kita akan memberikan nanti berupa peringatan hari besar nasional. Ya, itu akan ada kita lakukan beberapa kegiatan untuk membentuk pendidikan anak kita. Yang ketiga, mandiri. Mandiri lebih bertitik fokus yaitu kepada kegiatan nanti yang sesuai dengan proyek tersebut. Kita usahakan kita mampu melakukan proyek tersebut walaupun ada campur tangan dengan bantuan orang tua atau guru, tapi tetap anak yang harus berorientasi itu mandiri. Bergotong royong mungkin itu merupakan salah satu ciri budaya bangsa Indonesia. Bergotong royong kita lakukan secara bersama-sama. Itu kapan kita lakukan? Itu kita akan lakukan nanti program gotong royong sekali sebulan, apakah di sekolah, di kelas, bahkan nanti di rumah juga kita akan memberikan anak-anak gotong royong dengan keluarganya berupa laporan, berupa foto atau video. Itu salah satu kita membentuk karakter anak kita tersebut. Yang kedua, yang selanjutnya adalah bernalar kritis. Bernalar kritis itu hubungannya dengan pembelajaran secara kontekstual tadi dan secara pemberian proyek tersebut. Anak-anak kritis, ya, kita memberikan materi yang sesuai dengan CP karena mereka mau seperti apa. Itu akan kita berikan sesuai dengan kemampuan anak. Jadi kalau kita tahu sendiri, oh saya tidak mempunyai ini, saya mau seperti ini, itu kan kita lakukan. Itu salah satu karakter pelajar Pancasila. Dan yang terakhir itu kreatif. Ya, salah kita selama ini walaupun itu bisa berhubungan dengan anak kita sangat kreatif. Ya, kreatif, bahkan sangat kreatif. Kita belum sampai ke siswa anak kita sudah kreatif semua. Dan itu memang kita siswa apa itu. Ya, terus jenis pembelajaran ini yang harus kita pahami. Jenis pembelajaran
fokus pada cara pembelajaran, fokus pada buku. Ya, yang kedua pembelajaran kurikuler. Pembelajaran yang kita adakan di dalam kegiatan sekolah, tapi tidak berfokus kepada kurikulum atau capaian pembelajaran tersebut, tapi berfokus pengembangan karakter dari siswa kita. Salah satu pembelajaran kurikuler adalah pramuka. Nanti akan ada lagi pembelajaran kurikuler yang lainnya, yang mungkin dokter kecil, ya, mungkin nanti polisi cilik itu akan kita kembangkan, atau habis dan kita itu banyak. Yang ketiga adalah pembelajaran yang ekstra kurikuler. Insya-Allah akan memberikan kegiatan pembelajaran ekstra dengan banyak macamnya nanti akan dijelaskan oleh Bu Anna, mulai dari bidang seni, agama maupun olahraga. Insya-Allah akan ini juga prestasi dalam bidang ekstra. Itu pembelajaran yang ada lengkap di kurikulum merdeka tersebut. Ada pembelajaran intrakurikuler, ada pembelajaran kurikuler, dan ada pembelajaran ekstrakurikuler. Kalau intra itu fokus yang dalam kelas, kita ikut mata pelajaran. Kalau kurikuler itu tidak fokus kepada kurikulum sesuai dengan capaian, tapi fokus pengembangan karakter maupun keterampilan dari siswa tersebut. Dan ekstrakurikuler adalah pembelajaran yang menimbulkan kepada bakat dan minat anak kita yang kita kembangkan. Anak kita butuhnya apa? Mampunya di mana? Agar kita petakan kemampuan anak tersebut. Baik, untuk pendekatan pembelajaran ini sangat berbeda dengan kurikulum 2013. Pendekatan pembelajaran ketika kurikulum 2013 itu bertema, ya tema, karena dengan tematik. Untuk kurikulum merdeka, pendekatannya kembali ke permata pelajaran. Jadi itu nggak gitu nanti ya, ini mana yang IPA, mana yang PPKN, mana yang bahasa Indonesia. Kalau kurikulum 2013 nanti berarti pada tematik, di mana tematik semua bidang seperti pembelajaran secara umum itu dikelompokkan dalam satu kelompok yang jadi tematik. Untuk kurikulum merdeka, pembelajaran kembali ke bidang studi atau mata pelajaran. Di mana di SDA memiliki tiga jenis pembelajaran atau mata pelajaran. Yang pertama adalah jenis keagamaan, yaitu kita memiliki pembelajaran atau bidang studi agama yang memang sesuai dengan kurikulum nasional, dan ada lagi pengembangan agama, yaitu ada fikih, akidah, sejarah kebudayaan Islam, tafsir Al-Quran, doa, dan masalah. Tapi untuk kelas 1 nanti belum akan diberikan akidah sama sejarah kebudayaan Islam. Itu akan diberikan ketika kelas 3. Jadi akan kelas 1 nanti hanya akan ada fikih, doa, tafsir Al-Quran, dan masalah. Untuk agama tetap. Dan untuk pembelajaran secara umum yaitu pendidikan Pancasila. Kalau sebelumnya kita kenal dengan PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sekarang namanya menjadi pendidikan Pancasila. Yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga matematika, dan yang selanjutnya adalah itu IPAS. IPAS apa? Gabungan dari bidang studi IPA dan IPS. Jadi untuk kurikulum merdeka itu ada penggabungan muatan bahasa IPA, bidang studi IPA digabung dengan bidang studi IPS. Tapi ini diberikan nanti
Nah, ini yang harus Bapak Ibu ingat, ketika kalian berguru pasti memiliki capaian target yang harus dimiliki oleh anak-anak. Ini persiapan Bapak Ibu ya. Insya Allah SDLK telah memiliki akreditasi A, ya, dengan nilai sempurna yang Pak sebut 98. Ya, mulai dari 2022 sampai 2026, insya Allah kita terakreditasi A dan nilai sempurna 98. Alhamdulillah. Karena kita memiliki akreditasi A yang sempurna, maka KKM kita sangat tinggi. Ya, walaupun secara nasional KKM itu adalah 60, tapi Allah memberikan KKM yang sangat tinggi. Dari Allah, anak kita mampu. Ya, untuk PAI khusus kelas 1 itu 75, ya, Vicky 75, Dora 75, ya, itu bisa saudara sendiri, ya. Dan kita juga akan memberikan, ya, namanya tahfiz. Karena salah satu unggulan dari Jakarta kita membentuk anak-anak menjadi hafiz dan hafizah. Dan untuk kelas 1 tahfiznya atau kumpulan surat pendeknya yaitu anak sampai anak-anak. Soalnya kita sudah ya, tapi saya Bapak Ibu, ya. Dan itu target capaian antara yang harus dicapai di kelas 1. Nanti ada guru tahfiznya akan membimbing. Tapi kalau kita sudah mampu melebihi dari itu silakan. Kita akan ada nanti yang namanya atau penghargaan kayak akselerasi lagi ya. Akselerasi ketika kelas 4 kalau anak kita sudah mampu 30, kita akan berikan itu kata tersebut. Mulai tahun kemarin sudah kita lakukan. Jadi kalau memang anak-anak kita sudah di 30 atau nanti kelas 1 kita sampai ke 30, silakan laporkan ke gurunya. Biar kita di sekolah nanti akan mencoba melakukan penilaian, tes dan sebagainya. Kalau memang sudah, nanti akan ada penilaian bersama. Itu untuk KKM, ya. Maksudnya KKM apa? Nilai yang diperoleh anak-anak kita baik ujian secara harian atau ujian secara semester PPS harus nilai tersebut minimal. Kalau tidak, bagaimana itu dianggap tidak tuntas? Tidak tuntas, bagaimana caranya? Akan dilakukan revisi. Kalau sudah tidak dilakukan, tidak bisa satu kali, 2 kali, 3 kali. Jadi mohon maaf, kita sudah masih punya kebijakan. Apabila tidak tuntas juga setelah melakukan beberapa kriteria, maka tersebut mohon maaf tidak bisa kita lanjutkan ke fase selanjutnya atau di tingkat selanjutnya. Jadi memang kita sangat tinggi. Dan alhamdulillah selama ini orang tuanya sangat mendukung, ya. Bahkan mereka itu dapat 78 aja anaknya 75 malah nggak terima, ya. Padahal sebetulnya kami dapat 78. Maunya orang muslim, kita sama dengan orang polisi ya. Mereka kalau dapat 100 anaknya bertuntas. Akhirnya kami pun guru merasa terpacu untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak muslim. Baik, dan ini contoh itu ya untuk jadwal pelajaran kelas 1. Saya belum isi semuanya karena kalau saya isi dan memiliki angka pemberitaan pelajaran setelahnya nanti akan kami berikan itu tanggal 12 Juli mata pelajaran. Ini contoh mata pelajaran kita masuk jam 7 sampai jam 7 pagi. Dan untuk kelas 1 kita pulang jam 11.20 Senin sampai Kamis. Dan untuk Jumat kita pulang jam 10.45. Ya. Dan untuk Sabtu sebelumnya kita pulang jam 9. Tapi karena kita sudah ada kurikulum mereka, nanti akan ada namanya pembelajaran P5. P5 itu apa itu? P5 itu adalah pengembangan karakter Pancasila tadi, yaitu kalau istilahnya kalau kita ada nanti pembelajaran secara praktek, ya, secara proyek itu akan ada nanti P5 tersebut. Kalau dulu kan kita tidak ada P5 itu bedanya. P5 itu yang ada pada dinas di mana? P5 itu hanya ada pada dinas agama, bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, matematika, PJ
fokus harinya, apakah itu hari Sabtu dan Jumat terakhir atau di akhir pembelajaran. Itu masih harus saya diskusikan dulu dengan guru-guru kelas 1, mereka maunya di mana? Apakah sejak akhir pembelajaran, hasil harinya, atau kita fokuskan ke hari Sabtu dan Jumat terakhir? Itu P5. Ya, jadi kalau istirahat yaitu 8.46 sampai 9, dan itu sengaja kami cepatkan dengan kelas 3 sampai kelas 6. Dengan apa tujuannya? Supaya anak kita bisa yang kelas 1 istirahat dengan tenang tanpa adanya teman dengan abang-abangnya, ya, karena untuk menjaga juga keamanan dan keselamatan anak kita. Baik, baik. Hah? Terus, ini yang kita harus lihat, yaitu ada P5, ya, proyek perkuatan profil pelajar Pancasila. Yang berbeda dari kurikulum 2013. Kurikulum 2013 tidak ada P5. Kurikulum Merdeka memiliki P5. Apa prinsip dari P5 tersebut? Yang pertama adalah polisi, ya, memandang segala sesuatu secara keseluruhan. Ya. Kayak botol ini, mereka bukannya memandang botol seperti apa bentuknya, tapi akan dipandang botol itu isinya apa, warnanya apa, kegunaannya apa, terus coba dari apa, itu semua memang secara keseluruhan. Terus yang kedua, kontekstual. Kontekstual itu kita akan mengarahkan sesuai dengan kehidupan nyata anak kita dan kemampuan mereka. Contohnya anak kelas 1 hanya mampu mewarnai. Kita akan memberikan fasilitas hanya mewarnai sesuai dengan kehidupan sehari-hari mereka. Menjadi gambar ketika mereka di rumah belajar, ketika mereka di sekolah, itu kontekstual. Yang ketiga yaitu berpusat pada peserta didik. Semua dikerjakan oleh anak kita. Guru hanya sebagai fasilitator dan orang tua hanya sebagai pengamat. Jadi jangan nanti dia saya bantuin karena mau nilainya bagus atau hasilnya bagus. Boleh, tapi tetap harus anak yang menentukan. Itu keinginan dari kurikulum 2003, kurikulum dari Amerika tersebut. Dan keempat yaitu eksploratif. Anak menggali, menemukan apa yang ditemukan dari materi atau dari capaian kurikulum yang akan mereka dapatkan, sehingga akan membuat sebuah produk, sebuah proyek. Contohnya kita mengajarkan tentang sumber daya alam. Mungkin saja kita nanti kita akan menemukan sesuatu yang di luar nalar kita. Itu tujuannya, ya. Kita tidak menyangka dulu akan bisa ada mobil listrik ya Bu ya. Itu kenapa terjadi? Karena adanya eksploratif dari siswa-siswa yang kreatif. Begitu juga dengan siswa-siswa kita. Kadang kami di sekolah itu ketika kita mengajarkan sebuah materi, bahkan anak itu akan memberitahu ini adalah seperti ini dan itu penemuan bagi kami, sehingga anak itu menjadi kreatif. Nah, itu proyek penguatan profil pada pelajar Pancasila yang akan kita tampilkan nanti yang namanya hari karya, ya, yaitu dalam satu semester akan ditampilkan 1 kali dan itu nanti dukungan dari orang tua siswa semuanya. Kami minta untuk saat itu berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan pameran karya tersebut. Dan nah, untuk kurikulum Merdeka yang saya sampaikan hari ini karena waktu masih waktu yang terbatas. Apabila ibu atau bapak ada pertanyaan, nanti silakan ajukan pertanyaan. Mungkin yang lupa saya jelaskan, apa yang belum paham, karena waktu kita tidak cukup banyak. Dan baik kita akhiri. Ya, baik saya akhiri. Bertanya maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Budi sudah memaparkan penjelasannya dengan semangat, dengan panjang lebar, dan nanti mudah-mudahan bisa kita lakukan di bulan Juni ya, nanti masuk pertama itu 10 Juni 2020.
Ya, selanjutnya pemaparan tata tertib oleh Ibu Elvian Fatma SPD kepada Ibu Taufi, persilakan. Terima kasih Pak Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Bapak Kepala Sekolah, Universitas Komunikasi dan Wakil, beserta Bapak Ibu Guru dan sebagainya tadi kami di belakang. Selanjutnya yang kami hormati Bapak dan Ibu Wali Murid yang apa tahun pelajaran 2023-2024. Terima kasih atas waktunya hari ini telah memenuhi undangan kami, dan terima kasih juga telah mempercayakan kebutuhannya untuk kami didik di SD Atapon. Seperti yang sudah diperkenalkan tadi, saya Bapak, mungkin Bapak Ibu yang PBDB dan pendaftaran sampai sekarang sebagian sudah mengenal dengan saya, baik melalui grup, mungkin juga kita sering berkomunikasi di grup. Saya utama ya, mohon maaf kalau ada jangkrik, kalau ada di grup agak kurang respon atau lama, yang mungkin ada kesibukan. Jadi ya Bapak Ibu, baik hari ini saya akan memaparkan tentang peraturan dari penanganan siswa yang alhamdulillah sudah kami bagikan tadi ketika Bapak Ibu mengisi absen. Namun secara umum akan kami paparkan mesinnya, ya. Ya, selamat datang ya. Saya lihat sebagian sudah ada yang ikut. Memang kemarin ada beberapa orang tua yang saya itu ikut atau tidak, dan saya jawab kalau itu boleh juga ya. Nah, ini memang yang penting adalah bagi yang hadir menyatakan nanti bisa di pelajaran. Baik, selama mengikuti pelajaran di Ejawata nanti banyak sekali kata materi yang harus kita ikuti. Tentunya kalau yang kita buat adalah untuk kemajuan atau Bapak Ibu dan sekolah kita. Untuk kehadiran seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Guru Akabur, kita masuk jam 7 ya Bapak Ibu ya. Kami harap baru kalau nanti di awal baru seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi dengan butuh proses memang lanjutan dari PKPSD yang masih satu, yang masih lelet ya, istri baru yang tidak percaya kita katakan untuk disiplin anak-anak dia tepat waktu. Bahkan saya lihat di sekolah itu yang rumahnya jauh yang lebih dulu datang. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita waktunya lebih mantap kalau rumahnya jauh masuk banyak kendala ya. Justru yang perawat itu yang rumahnya tidak terlalu jauh dari sekolah. Kemudian siswa yang terlambat, nanti mohon maaf kami proses di weekend. Ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir kenapa ya anak saya tidak kita proses itu demi untuk disiplinan anak-anak kita. Ya, jadi ada beberapa kali saya kan orang tuanya tak pergi buku aja dilibatkan. Ya, mungkin khawatir anak itu udah baik ya sama guru sih gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk disiplinan memang harus kita proses. Insya Allah peringatan yang tertinggal itu adalah peringatan yang dibangun, tidak fisik ya, seperti amalan atau usul istighfar, bahkan disuruh sholat duha kalau yang sudah kelas tinggi gitu ya. Jadi jika dia terlambat, kita suruh sholat duha yang kalau secara bersama-sama kita lakukan 2 rakaat, kalau berapa bisa jadi 4 atau 8 rakaat seperti ini. Tentunya nanti kita terlambat sering akan kita komunikasikan dengan Bapak Ibu, kita tanya dan akan kita jadikan solusinya bersama-sama. Kemudian untuk perizinan, ya Bapak Ibu, perizinan jika sakit kami di sekolah memang diberitahu, ya jangan sampai kejadian seperti yang kemarin di Calisong, walaupun sudah
anaknya nggak ada. Wah, kita karena takut ya Pak saya kuliah sampai potong kelas sampai ikut mencari gitu ya. Ternyata anaknya tidak mau belajar karena memang alhamdulillah ketemu ya. Itu pelajaran juga buat kita sebagai orang tua dan kami juga. Mungkin kita karena kita kelas kita tidak tahu gitu ya. Kita juga pulang mau anaknya selama ini tidak ada. Ya kita hindarilah. Maka dari itu ketika anak tidak di sekolah, mereka juga kelas tahu kendalanya apa sakit atau ada tulisan itu bisa melalui WA wali kelas. Kemudian untuk perizinan 3 hari keluar kota atau keluar itu nanti bisa komunikasi dengan wali kelas. Nanti wali kelas akan berkomunikasi dengan bapak kepala sekolah karena sejumlah perizinannya dari wali-wali itu hanya 2 hari kayak gitu ya. Jadi jika ada yang lebih dari 2 hari nanti akan izin dulu ke bapak kepala sekolah dan didampingi oleh wali kelasnya. Seperti itu karena kalau lebih dari 3 hari otomatis ada konsekuensi akan menerima anak di pelajaran yang berjalan tugas-tugasnya tidak lengkap karena materinya tidak nyampe gitu. Jadi nanti akan kami amati dulu ya supaya tidak terlalu lama untuk izin tidak hadir kecuali sakit Bapak Ibu ya. Kemudian untuk proses belajar mengajar, pekerjaan rumah dan tugas ya semua siswa diwajibkan mengikuti pelajaran dengan semangat dan sungguh-sungguh pasti ya Bapak Ibu ya. Gurunya semangat, anaknya lebih semangat. Kemudian ada PR, ada tugas yang diberikan guru itu harus dikerjakan juga karena kalau di sekolah kita hanya beberapa jam mungkin dibantu dengan tugas-tugas dari PR rumah untuk pendalaman materi dan untuk penilaian rapat itu akan kita kalkulasikan nantinya. Jadi tidak hanya nilai-nilai yang dapat di sekolah, tapi untuk tugas di luar sekolah juga akan kita berikan penilaian. Selanjutnya pakaian seragam. Untuk hari Senin dan Selasa kita baju putih merah seragam nasional. Kemudian hari Rabu seragam pramuka, hari Kamis seragam khusus apa ya. Sampai hari ini seragam khusus kita masih kotak-kotak yang berwarna-warna. Kemudian Jumatnya seragam Melayu dan Sabtunya seragam olahraga. Dan nanti jika ada pelajaran PJOK biasanya guru yang studi menginformasikan kepada Bapak Ibu wali kelas untuk kami seragam olahraga. Selanjutnya buku dan alat pelajaran. Memiliki buku tulis, alat tulis semuanya harus kita lengkapi Bapak Ibu ya supaya anak-anak juga belajar nyaman di kelasnya, tidak harus kesana sini pinjam dengan kawan seperti itu. Jadi mari kita lengkapi fasilitas anak-anak supaya belajar di kelasnya lebih nyaman. Kemudian untuk buku rapor hasil kerja siswa kita laporkan dalam 1 tahun itu 4 kali. Pertengahan semester, kemudian semester 1, pertengahan semester 2 dan penilaian akhir tahun. Jadi ada 4 buku laporan yang kita terima di setiap levelnya. Oke, selanjutnya kesehatan. Apabila misalnya sesuatu terganggu seperti demam, batuk, penyakit kulit, paha dan lainnya, sebaiknya istirahat di rumah sampai benar-benar sembuh dengan menyertakan sekali keterangan dokter. Beberapa hari ini bahkan beberapa bulan yang lalu memang terjadi wabah yang sakit cacar dan itu semuanya ada, mulai dari murid sampai gurunya ada. Ya, jadi sebaiknya memang jika ada yang penyakit menular, kita akan di rumah untuk tugas-tugas yang bisa kita susulkan. Ya, jadi fokus pada lingkungan terlebih dahulu.
nantinya. Kemudian barang pribadi, ya, terutama ini adalah kelas 1. Ya, barang-barangnya harus dikasih nama ya Bapak Ibu ya, supaya tidak terbuka. Karena anak-anak ini kadang barangnya nggak kenal juga. Ya, pengalaman keluar satu banyak sekali rumah makan, rumah minum, ada satu rumah dan anak-anak itu rata-rata tak aku. Ya, sepatu, sendal. Jadi mungkin mereka juga belum mengenali barangnya, ya. Jadi untuk di kelas, nanti ada orang tua yang didampingi, ibu, kotak-kotak anak saya, itu biasanya gurunya nanti yang repotan. Jadi kami harap memberi nama dari rumah supaya kalau hilang atau bukan kita mudah untuk mengembalikannya. Kemudian dukungan orang tua di majalah peserta pertemuan belajar siswa kerjasama itu sangat kami harapkan. Seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, jika ada hal yang ingin dikomunikasikan, silakan Bapak Ibu menghubungi wali kelas masing-masing. Ya, kadang kenapa saya bilang begitu, kadang penyampaian anak-anak itu berbeda dengan apa yang terjadi. Jadi segala sesuatu yang terjadi di sekolah itu memang gurunya yang tahu. Jadi ketika ada anak-anak melakukan hal-hal yang tidak baik, dimohon kepada Bapak Ibu komunikasi ke wali kelas supaya kita juga bisa mencarikan solusinya bersama-sama. Kemudian makanan, karena Bapak Ibu ya tidak diperkenankan membawa handphone, kemudian memakai perhiasan demi untuk kenyamanan dan keamanan anak kita masing-masing. Ya, kemarin banyak itu Bapak Ibu memakai sistem masih yang semua malu berkerumunnya. Kalau sudah masa sekarang, simpan dia ya, anak kita sudah banyak di rumah. Jadi untuk yang bersama, ya nanti dalam mama di rumah lagi cincinnya, gitu ya. Kemudian kita berkunjung. Ya, Bapak Ibu, jika ada yang harus dari atas, biasanya ada yang tidak atau apapun, kami harap ada yang nomor pakaian muslim, kemudian izin kepada Bapak Security untuk menemui Anda. Jadi jangan langsung ke kelas. Kalau ada apa biasanya kita cek di pos security, gitu Bapak Ibu ya. Tapi jangan keseringan. Nanti hilang. Kemudian kalau untuk ruang majelis dulu juga silakan dengan ketika dan menutup aurat gitu. Bapak Ibu, kalau yang terpaksa banyak yang Bapak Ibu ya, bukan terlalu dan bagi nanti yang ini kan nanti akan saya sampaikan. Ya, ada juga yang perlu ditanyakan, silahkan boleh menghubungi kami panitia atau nanti boleh menghubungi wali kelas. Kalau nanti ini kita sudah bagi kelasnya, nanti setelah acara ini Bapak Ibu silahkan melihat anaknya di kelas berapa. Mungkin dari saya cukup, masih ada beberapa agenda yang lain. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Karma yang sudah memaparkan untuk tata tertib ataupun yang masalah sesuatu. Jadi kalau misalnya ada apapun itu yang perlu dibahas, silahkan ke wali kelasnya nanti, wali kelas dulu. Kalau misalnya wali kelas belum puas, boleh ke tim wakil, terutama mengapa nanti gunakan kalau juga berubah juga. Baru kalau misalnya kita sama sekali kita ke bapak kepala sekolah. Tapi misalkan saya paling kelas selesai, alhamdulillah. Jadi kami pun nggak perlu tahu. Saya di bawah selesai, sudah selesai. Selanjutnya pemaparan sarana dan prasarana oleh Bapak Muhammad Fahir kepada Bapak Besar.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini berdiri ya. Ada dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah pergi ke Pulau Limpah memajukan. Perginya naik perahu bangga. Masuk SDLK sangat menyenangkan. Karena dapat perasaan mana dan kemana. Apalagi kapasitas. Bapak Ibu, untuk perkenalkan saya ini perkenalkan nama saya. Ilangnya nggak jauh tetangga dengan Bapak yang di BNP. Nah, insyaallah pada kesempatan ini kita jangan lagi dari sekolah dapat sebagai warga asal pelaksana. Jadi singkatnya untuk sarana pelaksana seperti yang Bapak Ibu sudah lihat dari dan juga kasih semua yang Bapak Ibu lihat. Insyaallah kita sekarang di sini selalu memperbaiki kita dan terutama untuk pelaksana ini biasanya bisa untuk kebersihan toilet ya, saya itu selalu rewel untuk kebersihan karena apa? Terutama di kelas 1 jadi itu tenaga kebersihan selalu ingatkan terus dan untuk memantau kebersihan toilet di kelas 1 karena banyak kita kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini kadang masih ya kadang buka celananya duluan toilet gitu ya. Jadi mungkin ini sekalian untuk mengajak untuk kerjasamanya mungkin di rumah untuk anak-anaknya yang kelima karena sampai buka celana di luar ya, tapi di dalam. Ini terjadi waktu saya juga melihat. Jadi itu dipilih anak-anak yang melihat. Nah ini jadi kalau kebersihan insyaallah terutama habis istirahat itu langsung di sana di. Baik, untuk sana di ruang kelasnya kelas 1 ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Mungkin sudah lihat ya, itu pada bonus kadis itu Bapak Ibu. Ya ada bonus kadis itu mungkin sudah lihat ya. Lanjut aja Bapak. Nah ini toiletnya, jadi toilet perempuan dan laki-laki. Jadi karena ini berdekatan, sampingan ini semuanya ada papan yang berbeda. Jadi terkadang, nah ini kan di situ di depan pintu itu, laki-laki suka buka di situ. Jadi, nah ini kita ingatkan anak kita harus di dalamnya. Baik lanjut. Nah ini lapangan upacara kita. Sudah kita lihat sama-sama. Mudah-mudahan nanti bisa nambah lagi dengan ini. Karena kalau upacara agak lumayan sempit ya, tapi insyaallah selama ini berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya ini makanannya. Ini biasa untuk istirahat juga Bapak Ibu, jadi anak-anak boleh duduk di bawah pokok. Jadi tidak waktu istirahat itu ada tempat duduknya juga ada mejanya. Langsung bisa. Tapi kalau makan ini itu harus hati-hati karena mejanya kotor. Maksudnya itu hanya pakai besi. Ya. Jadi kalau makanannya mudah di tempat itu mudah jatuh. Nah terus, nah yang ini lapangan atas. Ini juga ada lapangan basketnya dan biasa di sini dipakai lapangan takraw atau badminton. Nah itu lapangan yang terakhir. Nah, ini lapangan besarnya. Ya, ini agak semangat, semangat itu. Kenapa semangat? Karena selama ini dia tidak dipakai. Soalnya nanti habis pelajaran baru dan dibuat lagi, semprot lagi, dibuat lagi. Nah ini lapangan besar. Dan kita sudah
masuk kepada perpustakaan kita Bapak Ibu. Jadi nanti anak-anak kita bisa belajar untuk menggunakan handphone di rumah. Dan untuk masuk ke perpustakaan juga nanti bisa dicek dengan menggunakan ada komputer di perpustakaan. Tapi itu sedang dilakukan ya untuk komputer yang di perpustakaan. Nah, insya Allah ini tahun ini itu sudah ada juga tenaga yang menjaga perpustakaan. Nah, ini adalah laboratorium Bapak Ahlan yang di sini untuk markasnya, untuk habis ini. Ini sama dengan perpustakaan kita saat ini seperti ini. Di UKS, di Bapak Ibu kita ada UKS itu sekarang namanya ruang laboratorium IPA. Jadi ruang laboratorium IPA itu di dalamnya itu ada ruangan lagi, ruang UKS. Nah, ini khusus untuk anak-anak kita yang misalnya ada sakit atau apa sebelum libur. Tapi kadang anak kita mau di sini, lebih suka di perpustakaan. Ya. Mungkin karena di dalamnya dia ditinggal takut mungkin ya. Jadi selalu di perpustakaan yang ada masalah. Tapi kita kalau ada penanganan atau diobatin situ atau dibantu. Baik, dan ini yang terakhir kantin. Kantin kita, alhamdulillah kantin kita itu ada di dalam, di belakang, dan ada juga yayasan di depan. Jadi anak-anak bebas kalau itu mau di dalam sini, ini lebih banyak di sini atau di yang di depan. Biasa tapi di depan itu ramai dengan SMP yang ramai di situ. Mungkin itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Intinya sebagai saudara pelaksana mungkin Bapak Ibu nanti ada komplain ataupun ini pembersihannya kurang, nanti bisa komplainnya dengan wali kelas yang mungkin ke saya. Biasa Pak Mei, karena sekarang kita sudah kasih Bapak Ibu ya. Jadi Pak hasilnya kurang panas. Baik apa nanti kita panas sendiri. Ukuran dingin ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada sarana-prasarana yang berkaitan mungkin ada masukan ataupun apapun itu, nanti silakan berkomunikasi dengan kualitasnya. Insya Allah nanti kualitas akan menyampaikan ke saya. Kalau saya nggak bisa memenuhinya, akan saya lakukan di kepala sekolah. Pas sekolah nggak selesai, nanti kayak seperti itu yang kira-kira masih kita. Insya Allah kita selalu berusaha untuk yang terbaik. Baik, 345 sudah berlari. Sarana prasarana terus dilengkapi. 1, 2, 3 dan 4 benar. Semoga anak semakin nyaman dan senang. Kalau Anda pergi ke Mekah, ini Bapak Ibu yang mau pergi ke Mekah ya, kami mohon mampir ke restoran saya. Kalau ada ucapan yang salah, mohon kiranya memaafkan saya. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, makanannya sarana prasarana di sekolah kita mudah-mudahan nanti makin bagus lagi ya Pak Loy. Kami harapkan dengan anak nyaman di kelas itu, senang. Alhamdulillah kelas 1 dan semuanya 1, 4 dan semua 1, 2, 3, 4. Sekarang mau 5 ya. Kelas 5 mau dikasih juga dulu. Insya Allah nanti kelas 6 Pak itu mohon kelas 6 juga pakai. Karena saya di kelas 6 pakai. Selanjutnya pemaparan profil guru yang akan saya sampaikan. Ini mungkin yang sudah disampaikan Bapak ini cuma saja yang sudah disampaikan coba dan itu nanti berbagai Bapak Ibu yang guru kelas 1 mohon langsung ditampilkan aja Bu, kelas 1 ABCD dan semuanya. Jadi biar enak ya Bapak. Ya, kepala sekolah kita yaitu Bapak Sedul Nasir SPD, berasal dari Aceh. Perlu diketahui Bapak Ibu guru di sini semuanya udah sarjana Bu. Dulu ada
yaitu sekolah T itu sudah semua, Masya Allah. Ada juga yang S2. Nanti soal Bapak jangan mau S2 ya. Selanjutnya wakil sudah disebutkan tadi Bu, ada Bapak Ibu Magnelis Ofni, wali kelas 5A. Ini nanti untuk tahun ini ya. Selanjutnya Ibu Artinya Eviani Sama, wali kelas 5C. Selanjutnya bersaudara yang memaparkan sarana-prasarana yaitu Bapak Muhammad Muhammad sebagai guru bahasa Arab level atas. Saya sendiri mengajar di kelas 6A. Selanjutnya ini Bapak Ibu yang perlu digarisbawahi. Ibu Siti bekerja sebagai SPD sebagai wali kelas 1A. Selanjutnya Ibu Mama Sri Nugrahani di SPD. Ibu langsung sampai Bapak Bu, siap-siap nanti nomor telepon ya, diminta oleh Bapak Ibu boleh. Ya ini Ibu Mama Sri tangganya bukti Bu, jangan terbalik buktimu, jangan gulungin. Ada yang terbalik. Wali kelas 1B. Selanjutnya Ibu Reza Widya SPD wali kelas 1C. Selanjutnya kelas 1D Ibu Sulastri SPSI. Yes, kalau kita lanjut. Selanjutnya untuk guru kelas 2A yaitu Bu Hernawati SPD. Kelas 2B Ibu Preti Inta Rambe SHI atau Ibu Inta. Selanjutnya kelas 2C Ibu Desi Nur Fatmawati SPD. Kelas 2 Ibu Bade Ibu Komarna SPD. Selanjutnya kelas 3. Kelas 3A Ibu Kakmaya. Kelas 3A Ibu Niken Sudah SPD. Lanjut 3B Ibu Kusuma Sumri dengan SPD. Kelas 3C Ibu Darwisa SPD atau Ibu Pi. Selanjutnya kelas 3D Bu Mutia Rahayu SPD. Untuk kelas 4A Ibu Lisa Almaya SPD. 4B Ibu Resi Fausia Fitriani SPD. Kelas 4C Ibu Novi Indrayani SPD. Selanjutnya untuk kelas 4D Ibu Ida Nurhaida SPD. Untuk level kelas 5 akan juga Ibu Magnelis Ofni. Kelas 5B Ibu Iluniani SPD. Kelas 5C Ibu Eka Rifana. Selanjutnya kelas 5D Ibu Evi Media Putri SPD. Selanjutnya untuk kelas 6A saya sendiri. 6B lanjut Ibu Yesi Fitri. Selanjutnya 6C Ibu Zira Yudawi Murti SPD. 6D Ibu Zira Mawari SPD. Selanjutnya bidang studi. Nah ini maksud kita Bapak Sampen Ismail SPD sebagai pengajar bidang studi agama Islam kelas atas kelas 4 dan 6. Berikutnya Bapak Isrofil Siregar MPDI. Silakan Bapak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini Bapak Isrofil sebagai guru pendidikan agama Islam kelas 2. Terima kasih Pak Isrofil. Selanjutnya guru olahraga Bapak Devi Ramadhan SPD. Insyaallah nanti untuk kelas bawah guru olahraga dicat lagi Pak ya. Kita mencari lagi untuk guru olahraga kelas 1, 2,
ke atas. Selanjutnya Ibu Maria SPD, Ibu Maria SPD, ya, guru bidang studi bahasa Inggris yang Pulau Bawah. Selanjutnya Ibu Lucia Putri Begowi SAG. Ini Ibu guru bahasa Arab level bawah, ya. Ini paling muda gurunya. Jadi kita ada 4 generasi Bu, tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Ibu Lucia ini yang paling muda 98. Tidak ya? Nah, bulunya ini 98. Ya, paling muda. Selanjutnya Ibu Luciana SC dan bagian absensi kita ini yang mana tata usaha kita Bu, kalau perlu surat apa langsung ke bagian maksud jadi. Selanjutnya yang paling utama, nah kami bisa di sini Bu karena Bapak Ibu rajin bawa aja dan pengatur aja sebagai kasih kami Bu. Terima kasih sudah tepat waktu gitu. Jadi abaikan pesan ini bisa kita sudah kasih. Jangan marah ya Bu, insya Allah kami pun baik-baik juga anak-anak mereka juga kalau tertib apa udah aman. Ya, demikian profil guru yang akan dapat kami sampaikan. Insya Allah tim guru kami sudah solid Bapak Ibu, jadi tidak perlu diragukan lagi Bu, dan pesan semuanya sudah oke. Karena tesnya sudah melampaui beberapa rintangan. Insya Allah sudah masuk di tim kami. Insya Allah siap mendidik dan mengajar putra-putri Bapak dan Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.